Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak mau kembali menampilkan sebuah video ya. Bapak berharap kalian benar-benar menonton video ini, tidak terjadi kesalahan seperti yang terjadi di kakak-kakak kelas kalian yang melakukan moral hazard, penyimpangan kerja ya. Moral hazard itu adalah sebuah kecenderungan yang berpikir memanfaatkan kondisi ya. Jadi bisa untuk menyalahgunakan kondisi, disuruh nonton video untuk lanjutnya mengerjakan tugas, yang ada hanya absen di video di kolom komentar, setelah itu langsung mengerjakan tugas tanpa tahu tugasnya itu betul atau tidak ya. Bapak minta kalian menonton keseluruhan isi video supaya kalian tahu apa yang Bapak paparkan. Karena kan sebenarnya kondisinya adalah kalian itu seharusnya belajar bersama-sama dengan saya di sekolah. Namun pada saat ini kondisi pandemi kalian tidak bisa hadir di sekolah. Jadi Bapak berharap kalian mengikuti paparan Bapak. Pertama, paparan ini perlu Bapak sampaikan sama kalian supaya kalian jelas tentang yang kita pelajari. Yang kedua, Bapak tidak menggunakan Google Meet karena butuh untuk yang ini, untuk materi ini di awal ini Bapak minta supaya kalian mengerti dulu, dan nantinya apa yang Bapak jelaskan di sini kalian paham ketika kalian melakukannya. Bila mana kala nanti dibutuhkan waktunya untuk komunikasi, kita bisa lakukan Zoom Meet, atau webinar ya, bisa kita lakukan bersama-sama, dan kalian bisa bertanya jawab di sana. Tapi di sini untuk kali ini cukup ditonton videonya dulu dan dinikmati, didengarkan ya. Video itu kan visual audio ya. Visualnya saya menunjukkan sebuah slide PowerPoint, kemudian audionya bisa kalian dengarkan. Memang tidak tidak semenarik video-video yang sudah diedit dengan sedemikian rupa, namun Bapak minta kalian mengerti. Tujuannya adalah supaya kalian bisa memahaminya, dan bila merasa kalau kalian bingung, kalian bisa mengulang bagian tertentu di video ini ya. Kemudian tadinya sih Bapak berpikir dengan menampilkan video seperti ini, Ananda semuanya di rumah bisa pertama bisa mengulang-ulang bila kurang paham, dan juga sebenarnya bisa menghemat kuota juga ya dibandingkan kita melakukan webinar ya. Tapi kakak-kakak kelas kalian kemarin melakukan kesalahan dengan cara mereka hanya absen di kolom komentar lalu ditinggalkan videonya, tidak ditonton, dan ketika mengerjakan tugas ternyata tugasnya salah ya. Padahal yang saya minta adalah sebuah tugas lengkap dengan struktur tugasnya, tapi yang dikerjakan salah. Nah, saya berharap hal itu tidak terjadi pada kalian. Lanjut aja, kita mulai masuk ke pelajaran kita. Kita akan di semester 1 ini bahasa Indonesia ya. Kelas 10 kita akan mempelajari 5 bab ya. Yang ini pertama kita akan bicara soal teks observasi. Lalu ada teks eksposisi ya, bagian 2 ya, pemaparan objek. Lalu ada teks apa sih namanya, anekdot sebenarnya di bab 3 ya, cuma ini sumbernya dari sebuah buku yang lain. Lalu ada menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra, unsur intrinsik dalam apa namanya, cerpen dan sebagainya ya. Nanti juga ada melalui teks negosiasi di semester 2. Oke, kita lanjut aja ke materi pertama kita, yaitu teks observasi. Ini contohnya adalah mengobservasi kekayaan laut Indonesia. Tapi ini adalah tema bab, tapi kalian bisa nantinya melakukannya dengan observasi hal-hal yang lain ya. Kita akan belajar tentang pengertian dan ciri-ciri informasi dalam teks observasi, lalu interpretasi atau memahami ya teks laporan hasil observasi. Kemudian kita belajar struktur dan kaidah kebahasaan, teks laporan observasi, dan terakhir penyusunan teks hasil observasi. Apa sih observasi, tahu nggak? Pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi dan informasi dalam
teks laporan hasil observasi itu yang mau kita bicarakan. Observasi itu sebenarnya adalah uh, hasil pengamatan ya. Jadi kita mengamati sesuatu. Kita tidak bisa melakukan teks observasi atas dasar hal yang tidak kita amati. Kita nggak tahu, kita nggak pernah mengamati. Misalnya kita nggak pernah mengamati tentang jeruk ya. Tapi kita mau bikin teks observasi tentang jeruk, apa yang mau kita lakukan ya? Kalau kita cuma menjelaskan kondisi fisik jeruk tersebut, jatuhnya bukan teks laporan observasi, itu dari deskripsi semata, itu teks penggambarannya. Nah, teks observasi adalah teks atau sebuah bacaan yang merupakan hasil dari observasi atau hasil dari pengamatan ya. Jadi seperti ini, penjabaran umum mengenai suatu hal yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau mengamati. Kegiatan observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data, informasi melalui pengamatan langsung, meninjau secara cermat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, dan situasi objek yang diteliti. Jadi kita memiliki sebuah objek dan kita lakukan pengamatan dalam kurun rentang waktu tertentu. Nggak bisa kita cuma lihat sekali langsung kita nanti kita nggak lengkap memaparkan. Misalnya kita lihat ubin atau lantai di rumah kita terus kita langsung buat laporan observasi, itu ya jatuhnya nanti cuma jadi deskripsi aja, hanya tampilan fisik, tapi kita tidak bisa menceritakan secara lengkap tentang apa yang kita jadikan objek. Bersifat objektif, global, dan universal. Objektif itu artinya apa adanya, global itu ya semuanya bisa menerima ya. Jadi kalau kita bilang laporan observasi tentang pasar, ya semuanya harus sepakat pasar itu kayak apa. Jadi sama pemahaman kita tentang pasar. Objek yang dibicarakan adalah satu yang objek tunggal. Jadi satu hal yang mau kita omongin ya. Ditulis secara lengkap dan sempurna berdasarkan fakta yang sesuai dengan pengamatan. Fakta udah tahu ya, waktu di SMP ya ada sebuah kalimat informasinya bisa kita tahu, ada yang namanya fakta dan opini. Fakta itu artinya dapat dipertanggungjawabkan, bukan bersifat pendapat ya, tapi sebuah hal yang merupakan pernyataan. Sementara opini itu bersifat pendapat ya. Lalu merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, dan karena dibilang terkini maka laporan observasi bisa saja di saat ini beda hasil observasinya dengan 5 tahun mendatang, tergantung kondisi ya. Sekarang kita misalnya bilang 10 tahun yang lalu mungkin kita bilang kendaraan umum terbanyak digunakan di di sekitar kita adalah angkutan umum, misalnya angkot ya. Kalau sekarang melakukan hasil observasi bisa ada perubahan karena ada pergerakan ya. Dunia ini dinamis. Ternyata sekarang kalau kita lihat di jalan, bahkan dalam kondisi pandemi kayak gini, yang paling banyak digunakan oleh orang-orang mungkin sekarang adalah ojek ya, ojek online ya. Walaupun Bapak sendiri nggak tahu bisa nggak ngojek itu sekarang nganter ya. Katanya sih udah mulai bisa lagi nganter orang, jadi go ride atau apa ya, grab motor gitu ya. Karena dalam masa awal-awal pandemi dulu sempat tidak bisa ya, tapi sekarang katanya sih bisa, tapi Bapak belum tahu karena Bapak bukan penggunanya ya. Karena yang penggunanya mungkin kayak istri saya itu menggunakannya ya. Mungkin Bapak lebih ke arah apa ya, mengamati ya. Lalu tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan. Jadi jangan kita menuliskan sebuah laporan observasi berdasarkan kita suka nggak suka. Jadi ketika kita nggak suka walaupun bagus, suatu hal kita akan menceritakan keburukan itu salah ya, yang benar itu apa adanya. Lalu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Maksudnya berkaitan dan bisa bisa dipilah-pilah berdasarkan bagian-bagian tertentu, tapi masih berkesinambungan ya. Informasi apa sih yang terdapat dalam laporan hasil observasi? Yang pasti hasil observasi merupakan fakta yang ditemui dan diamati ya. Kemudian fakta itu benar-benar terjadi, ada kebenaran informasi, pernyataan yang tidak
bantahkan berdasarkan kenyataan, peristiwa, dan keadaan yang benar-benar terjadi. Jadi kalau kita membaca sebuah laporan observasi, kita bisa bergerak dari situ, kita bisa mengambil langkah kesimpulan dari situ. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapat dari sana, kita bisa lakukan tindakan selanjutnya untuk kepentingan kita atas hal tersebut ya. Kalian pernah nggak sih baca laporan hasil observasi? Nah, pertama adalah interpretasi atau cara memahami ya. Kita perlu meringkas teks hasil observasi, kemudian juga kita bisa menyimpulkan dari fungsi hasil teks observasi. Kalau kita mau meringkas hasil observasi, pertama kita harus paham dulu tentang apa, lalu kita menemukan informasi apa-apa saja yang penting. Kalau mau dibilang memahami, berarti kalau ada orang yang memberikan pertanyaan tentang teks tersebut, kita bisa menjawabnya ya. Misalnya teks observasi tentang pasar Pondok Labu misalnya. Maka ketika ditanya pemahaman isi teksnya, maka kita bisa menjawab 5W1H yang terdapat dalam teks tersebut ya. What, where, when, why, who, how itu ya. Waktu itu pernah kalian pelajari pastinya ketika dalam penulisan berita di SMP. Lalu kalau kita sudah paham dan bisa menjawab pertanyaan dari bacaan, kita bisa menemukan informasi apa aja sih yang pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita dapat dari sana. Ternyata misalnya pasar itu menjual ini, misalnya kita tahu ya. Ternyata pasar itu tidak menjual ini, misalnya. Karena setiap pasar beda-beda ya. Ada pasar-pasar tertentu yang menjual hal-hal tertentu ya. Apakah misalnya di Pondok Labu itu kan pasar, apakah dia jual onderdil motor ya, itu kan bisa tahu kalau ada orang yang udah pernah mengobservasi di sana misalnya. Lalu dikembangkan pokok-pokok paragraf. Nah ini adalah cara meringkas laporan hasil observasi. Bila kalian nanti diminta untuk meringkas teks laporan hasil observasi. Kalau yang ditanya kesimpulan adalah hasil dari informasi itu kita pahami sebagai apa, kemudian kita buat penyimpulannya. Informasi itu kita simpulkan, kita sarikan. Oh jadi ternyata kesimpulannya setelah membaca laporan teks tentang pasar itu, maka yang saya bisa tahu adalah pasar itu menjual ini. Karena itu kalau saya mau membeli ini, saya bisa pergi ke sana. Tapi kalau tidak, ya saya tidak bisa beli di situ ya kalau dia nggak jual misalnya. Struktur atau hal-hal yang harus ada. Struktur itu misalnya manusia ya. Manusia itu strukturnya badannya mesti ada tulang dan daging. Tulang itu terstruktur, ada kepala, ada tulang tengkorak ya, tulang leher, tulang rusuk, ada tulang tangan, ada tulang paha, ada tulang kaki dan sebagainya ya. Itu harus ada misalnya, itu namanya struktur. Kalau ada yang nggak lengkap ya kan jadinya cacat gitu ya. Nah, bagaimana dengan struktur teks observasi? Nah, itu yang harus kita lakukan di hari ini. Nah, jadi dalam teks observasi itu ada definisi umum, definisi bagian atau definisi manfaat, nah, lalu ada penutup atau simpulan ya. Biasanya definisi umum ini adalah menjelaskan misalnya kalau tadi temanya misalnya pasar Pondok Labu, maka definisi umumnya pasar itu apa dan pasar Pondok Labu itu apa. Ini kita jelaskan definisi bagian. Lalu hasil penelitiannya di pasar Pondok Labu itu memiliki beberapa, misalnya ada 2 lokal, lalu 1 gedung, 1 di luar gedung. Kemudian definisi bagian ini dijelaskan di gedung lantai 1 apa yang dijual, lantai 2 apa yang dijual, di lantai 3 apa yang dijual, di bagian luar pasar apa saja yang ada misalnya. Setelah kita menjelaskan bagian-bagian tentang pasar tersebut, maka kita ke struktur yang ketiga perlu kita manfaat-manfaatnya. Bagian gedung ini menjual misalnya pasar bagian lantai 3 menjual daging dan ikan. Tujuannya di sini untuk para orang, untuk orang-orang yang mencari lauk untuk dimasak misalnya.
di pasar di lantai 2 terdapat penjualan bumbu dapur dan sebagainya yang manfaatnya untuk apa itu dijelaskan. Jadi ada definisi umum menjelaskan secara utuh apa yang akan dibaca dalam bacaan tersebut, lalu menjelaskan bagian-bagian dari tema yang dibahas, dan terakhir ada manfaat atau hal yang bisa kita peroleh dari sana. Nah, 3 ini yang penting sebenarnya, definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat ya. Sebenarnya sih bilangnya di buku ya definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat gitu ya. Ya, bagian terakhir penutup atau saran saja ya. Ini bisa ada, bisa tidak ada sebenarnya, tapi baiknya ada ya. Ini penutup untuk menyimpulkan apa isi dari teks observasi. Jadi strukturnya teks observasi adalah yang 3 ini ya. Oke. Lalu kaidah kebahasan apa yang kita pelajari dalam teks observasi? Maka kita akan kenal dengan yang namanya kata ya. Kalau kata, apa itu kata? Nanti kita akan berhubungan dengan apa itu frase. Frase itu adalah gabungan kata yang menempati suatu fungsi di dalam kalimat ya. Lalu ada yang namanya verba atau kata kerja, nanti kita akan belajar kelas kata, verba dan nomina. Nanti di pembelajaran selanjutnya akan ada penjelasan tentang apa itu kelas kata ya. Lalu ada kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi itu pengertian ya. Definisi itu menjelaskan, misalnya definisi pasar. Pasar itu adalah apa, itu namanya definisi. Kemudian ada yang namanya kalimat deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan sesuatu ya dengan kata-kata, bentuknya seperti ini, baunya seperti itu dan sebagainya. Itu penjelasan gambaran ya. Nanti itu ada, pasti ada dalam teks observasi. Lalu juga kita akan bicara soal kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat minimal ya. Dia membentuk sebuah kalimat yang hanya ada satu subjek dan predikat yang tunggal dalam sebuah kalimat ya. Sementara kalimat kompleks itu yang sebenarnya sama, satu subjek dan predikat aja, cuman dalam subjeknya bisa terjadi perluasan kalimat ya, ada anak kalimatnya. Zaman dulu kalau kalian pernah dengar kalimat menjemuk, itu kalimat kompleks. Oke, itu nanti akan kita pelajari dalam bahasan yang lain. Tapi yang pasti Bapak ingin kalian semua tahu apa itu karangan hasil observasi. Nanti kalian bisa lihat di buku kalian contoh dari karangan teks hasil observasi ya. Di ujung pembelajaran nantinya kita memang akan membuat teks observasi. Untuk kali ini kita nggak usah melakukan dulu ya, karena ini baru pertemuan pertama kita. Karena pertemuan pertama kita kan hanya perkenalan penulisan ya waktu itu ya untuk bahasa Indonesia. Lalu pertemuan keduanya harusnya minggu lalu, tapi minggu lalu kita sedang Idul Adha, jadi tidak ada KBM ya. Dan hari ini kita pertemuan pertama bicara soal teks observasi. Bapak langsung masuk ke teks observasi aja ya, karena kita sudah terlalu lama nih, udah masuk ke bulan Agustus dan kita belum materi. Nah, gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks hasil observasi. Nah, nanti kalian bisa lihat contoh di buku tentang apa yang merupakan contoh dari teks observasi. Tapi yang Bapak ingin kalian mengerti dulu teks observasi, berarti sebuah bacaan yang isinya adalah laporan pengamatan. Setelah orang lain melakukan pengamatan, melihat-lihat tentang sebuah kondisi, lalu dia laporkan untuk dijadikan bacaan buat pengetahuan pembacanya. Lalu di sini juga ada langkah untuk menyusun teks laporan observasi. Ini nanti bisa kita lakukan kalau kita mau melakukan tugas pembuatan teks observasi. Ya, pastinya kita punya topik dulu. Kita mau bikin apa? Kita mau merencanakan topiknya mau kita apain, kita rencanakan. Lalu kita mulai melakukan pengamatan, melihat, meneliti ulang hasil pengamatan, lalu buat kerangka laporan hasil observasi, lalu kita mulai menyusun, lalu kita membenahi dan mengumpulkannya. Ini langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi ya. Oke, untuk hari ini
silakan kalian membuat catatan tentang apa yang kalian dengar dari uraian saya. Ya, seperti waktu kita bicara soal kewirausahaan di waktu yang lalu, untuk pertemuan pertama silakan buat catatan kecil dulu tentang apa yang kalian pahami dalam penjelasan saya hari ini. Lalu kalian bisa membuat catatan kecil itu dalam bentuk mind mapping ya. Mind mapping boleh, buku catatan boleh, poin-poin boleh, silakan. Dan jadi kalian punya catatan atas apa yang kita bicarakan hari ini tentang apa itu teks observasi. Nah, nanti selanjutnya itu difotokan ya, difotokan seperti biasa. Tidak usah ditik ya, difotokan, dan setelah difoto dikirim ke grup WhatsApp. Jangan kirimnya personal kayak kemarin kewirausahaan. Akhirnya kalian kirim masing-masing, Bapak bingung mengumpulkannya ya. Jadi harus satu-satu di itu. Jadi kalian kirimkan di WhatsApp grup, nggak usah takut. Wah, ntar saya dilihat teman saya, biarin aja ya. Kan yang penting kamu membuatnya atas dasar kamu sudah menonton video saya ini ya. Ini penjelasan saya sudah saya tayangkan dari buku yang ada. Nah, bukunya sendiri sudah saya sampaikan juga sama kalian. E-book Kurtila saya sudah kalian terima. Silahkan dilihat-lihat. Jadi bentuk teks observasinya tidak Bapak tampilkan di tayangan ini, tapi kalian bisa melihatnya langsung di buku. Dan nanti kalian bisa mulai mengerjakan, memikirkan hal apa yang mau kalian observasi. Kalau di waktu yang lalu, Bapak itu biasanya kasih tugas kelompok untuk pelajaran teks observasi. Jadi misalnya dalam seminggu ini kelompok 1 mengobservasi kantin sekolah misalnya. Kelompok 2 mengobservasi parkiran sekolah misalnya. Kelompok 3 mengobservasi kerja security di sekolah selama seminggu tuh. Ada yang ke kantin sekolah, ke masjid dan sebagainya. Tapi nanti kalian sendiri yang berpikir. Coba pikirkan sebuah tema, sebuah objek yang akan kalian pantau selama seminggu ini. Kalian amati apa itu, terus kalau perlu dibuat catatan datanya buat jadi bahan cerita ketika nanti kalian membuat laporan hasil observasinya ya. Yang pasti yang Bapak tunggu hari ini adalah kalian membuat catatan tentang apa yang kita pelajari hari ini tentang teks hasil observasi, dan buku catatannya difoto dikirimkan ke Bapak, dan buku catatannya disimpan baik-baik buat nanti jadi pengingat kalian kalau kalian sudah masuk sekolah atau ada tugas atau ujian, bisa buat jadi bahan belajar ya. Nah, pasti ini nih struktur teks laporan hasil observasi ini yang paling sering jadi pertanyaan kalau bicara soal teori ya. Walaupun di bahasa Indonesia di ujian yang high yang soal-soal HOTS ya, HOTS, high order thinking skill ya, itu yang soal-soal yang ditanya memang bukan bukan hafalan, tapi langsung ke aplikasi dan analisis. Tapi nggak apa-apa, kalian perlu tahu yang namanya struktur ya. Oke, silakan dibuat apa yang Bapak minta, dikumpulkan, dan jangan lupa absen di kolom komentar dengan menuliskan namamu dan kelasmu ya. Jadi Bapak juga merekap, walaupun kalian mengumpulkan tugas tapi kalian nggak absen, atau kalian absen aja tapi nggak ngumpulin tugas, nanti ada nilainya masing-masing ya. Oke, itu aja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Terus menjaga kesehatan bersama. Jangan bosan-bosan, gunakan masker bila keluar. Kalau bisa nggak keluar, nggak usah keluar ya. Di rumah bekerja samalah dengan orang tua. Jangan membebani orang tua dengan melakukan permintaan-permintaan yang memusingkan orang tua ya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Selamat belajar.